Proses terjadinya angin. Tentang angin, pertama kita lihat proses terjadinya angin. Perhatikan pada gambar berikut ini. Angin terjadi karena adanya gerakan udara. Gerakan udara terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara. Perbedaan tekanan udara terjadi karena perbedaan pemanasan. Teladan Nusantara. Sahabat Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Hari ini saya kedatangan tamu yang kedua kalinya. Yang pertama, dulu beliau pernah datang dengan produknya, dan sekarang saya kedatangan tamu yang kedua kali, yaitu Bapak Dr. Sofyan Chandras. Langsung kita sapa. Halo Bang, selamat datang di Pojok Tentara. Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Siap. Jadi bukan yang tembak-tembak itu Bang. Sahabat, beliau ini pendiri ILMCI, I Love My Country Indonesia. Apa produk yang akan dibawakan beliau? Kita dengarkan saja. Semoga dari apa yang nanti beliau sampaikan banyak keteladanan yang dapat kita petik. Gimana Bang? Apa nih kira-kira? Terima kasih atas waktunya Bang. Dan kita sudah kenalan udah hampir 20 tahun yang lalu. 20 tahun. Waktu mayor saja ya. Jadi sudah banyak tahu bahwa bagaimana kita membangun anak-anak jalanan waktu itu. Ya. Kami punya produk anak jalanan. Ya. Sama-sama Bang Amrizal, Bang Nur Salam segala. Ya. Jadi Nur Salam. ya, jadi waktu itu orang malang, gimana sih beresin anak-anak jalanan? Ya. Saya bikin itu yang namanya tempat pembelajaran anak-anak jalanan yang berbasis IT. Ya. Jadi dari kecil anak-anak jalanan sudah kami latih waktu itu. Ya. Saya percaya kalau anak-anak jalanan bisa ber-IT-ria waktu itu hampir 15 tahun lalu, kemudian bisa berbahasa Inggris dan lain sebagainya, masa anak Pak Jenderal tidak bisa? Ini sebagai daya ungkit kepada bangsa, bagaimana saya membangunkan semangat anak-anak belajar itu sendiri. Nah, hari ini kemudian saya dikasih kesempatan lagi untuk paparkan konsep kami. Kami namakan Revolusi Metodologi Pembelajaran, RMP. Revolusi Metodologi Pembelajaran. Tunggu Bang. Ini bicara revolusi ini ngeri. Ada sesuatu berarti yang urgent yang dikerjakan. Gitu. Siap. Begitu kan? Revolusi itu kan begitu. Oh. Ada sesuatu yang urgent yang harus dengan cepat, bahkan yang sangat penting untuk dikerjakan. Siap. Jadi ceritanya begini Bang. Ya. Kalau untuk menyambut tahun 2045, tahun emas, bonus demografi start dari tahun 2030, itu kalau tidak ditata benar, ini bisa jadikan tahun cemas, malapetaka demografi. Kenapa? Karena kita punya survei membuktikan 87% anak-anak bangsa Indonesia itu salah jurusan. 87% salah jurusan. Betul. Ya. 63% salah kerjaan. Jadi sudah jurusannya salah, masuk di kerjanya itu pun salah lagi. Betul. Misalnya, Contohnya anak-anak ada orang lulusan IPB, ya, pertanian, ITB, masuk di bank. Iya. Iya kan? Banyak itu terjadi semua. Ya. Anak ITB bagian teknik, masuk ke pertanian atau masuk ke tempat lain. Ya, betul. PTP, ya. Betul. Oke, lanjut. Jadi masalah-masalah ini harus kita sikapi dari sekarang. Ya. Kalau dengan konsep-konsep konvensional, kayaknya untuk mencapai sasaran tembak kayak gitu, itu tidak cocok. Iya. Jadi kita harus pakai revolusi. Nah, pertanyaan adalah apa yang kita revolusi dalam pembelajaran itu? Satu, kita biasanya kalau di konvensional kelas, kita belajar selalu di bawah tekanan. Iya. Setuju tidak setuju, guru sudah A. Iya. Apalagi guru-guru yang mengajar matematik, kimia, fisika, yang notabene IPA, itu sanger-sanger. Jadi dia lebih bersifat doktriner. Ya, betul. Oke. Kalau kita belajar dalam keadaan kayak stres, itu otak kita sudah tertutup. Iya. Setuju tidak setuju? Maka kami mencoba untuk mendekatkan konsep ini dengan kurikulum Singapura.
Saya mencoba menggabungkan kurikulum Singapura, Korea, Malaysia yang bagus-bagus. Saya coba ambil balik, ambil kumpulin di satu, saya namakan revolusi metodologi pembelajaran. Yang penting anak-anak belajar harus dalam keadaan senang. Oke. Jadi anak-anak belajar senang, dia hanya nonton film aja, kayak ada proyektor, kita tembak kayak nonton film. Oke. Jadi setelah dia pas lagi udah nonton, biasanya yang namanya kalau guru konvensional ngajar 2 jam pelajaran, itu menjadi 3 menit atau 5 menit. Oke. Boleh kita mungkin saksikan film yang satu ini, Angin. Oke. Kita lihat dulu ini satu konten ini ya. Angin.
atau cyclone. Luar biasa ya. Angin penjelasannya yang begitu ruwet, dia hanya jelaskan dalam 3 menit ya. Ya. Gimana tuh Bang? Jadi ceritanya gini Bang. Jadi kalau semua angin itu dikasih 100 guru Ya. yang namanya top-top di Indonesia yang ngajar IPA, Berbeda pasti. itu pasti berbeda. Berbeda narasinya ya. Betul. Jadi waktu itu saya pernah keliling Sabang sampai Merauke ngecek guru punya ini. Ketika guru jelasin, anak-anak tidak tahu apa-apa. Iya. Ya. Nah, kami mencoba memformulasikan bagaimana pemerataan kualitas pendidik ini bisa terjadi di Indonesia. Ya. Indonesia punya 3,3 sekian juta guru, 700.000 itu adalah honorer. Kalau ini tidak ditata benar bagaimana cara pembelajaran, ini babak belur negeri kita ini. Tunggu Bang. Ya. Taruh. Jadi ini sama aja, kalau saya salah tafsir ini tolong diluruskan. Jadi ini sama aja dengan menstandarkan cara mengajar melalui IT ya. Ya, Kira-kira begitu ya. betul. Jadi guru itu tidak capek. Ya. Guru hanya putar, tinggal diskusi saja dia. Betul. Betul kan? Betul. Andai kata 1000 guru berbeda narasi-narasinya, maka berbeda cara orang menangkap. Betul. Oke, lanjut Bang. Ya. Jadi cerita masalah guru itu Bang. Ya. Guru di Indonesia ini perbedaan mutunya luar biasa. Iya. Abang boleh coba aja, mamanya di sini ada Cibubur ya, rumah perumahan Cibubur. Hanya beda satu tembok yang namanya bata saja, tembok tuh, Ya. membedakan dalam kompleks dan luar kompleks. Gurunya mutunya sudah bumi dan langit. Itu setuju nanti setuju, itu pasti punya terjadi. Nah, kami mencoba untuk bagaimana sih guru-guru Indonesia yang kayak di Papua, satu guru ngajar 5 sekolah, Ya. ngajar 5 kelas, ngajar 5 subjek. Coba bayangkan, Ya. itu yang namanya 1 minggu terkadang guru tidak datang 1 minggu. Nah, kami lewat steratnya Kasat, kami juga sudah sampaikan, kami sumbangkan program nyata bagaimana guru-guru ngajar lewat program digital kami. Tidak usah bayar, tidak usah apa. Jadi guru bisa pencet, selesai itu semua. Tidak berbayar. Tidak berbayar. Ini bagaimana caranya? Kami sumbangkan lewat sterat ke sekolah. Oke. Jadi mudah-mudahan ini semua bisa jadi satu. Jadi Apa ya? aplikasi ini bisa dipakai oleh guru-guru se-Indonesia ini Ya, untuk mempermudah mereka ya. betul. Oke. Jadi banyak sekali 1000 jalan koma. Ya. Oke. Nah, kembali kepada guru di kelas kami, itu sebenarnya lebih banyak sebagai fasilitator. Ya. Jadi kemudian hari kami tidak akan yang namanya menciderai kerjaan kami bahwa guru tidak diperlukan. Guru sangat diperlukan. Ya. Hanya saja program kami, konten kami yang kayak angin itu kami sekarang sudah punya hampir 70.000 episode. Ya. Jadi kalau di Indonesia mungkin konten terbanyak ada di INCI. Oke. Tiap hari tim saya membangun 30-50 episode. Ya. Selain daripada semua pembelajaran itu, kami juga ada yang pembelajaran Kampung Pancasila. Di Kampung Pancasila. Ya, saya kebetulan belakangan ini saya ada ketemu sama Kasat sebelum turun. Itu beliau ada Kampung Pancasila, lalu saya juga disuruh oleh Kabais untuk bagaimana membuat Kampung Pancasila. Kami sudah menjahit sampai 3.000 sekian episode mengenai Pancasila dan 4 konsensus berbangsa dan bernegara, dan ada Wasbang Belnek, ada revolusi mentalnya Pak Jokowi, semua kami sudah siapkan. Jadi semua free sifatnya itu barang, ya Bang ya. Dan mudah-mudahan apa yang kami kerjakan ini itu juga bisa lewat pojok tentara, bisa sampai ke 5.000 desa tertinggal 3T itu. Ya. Jadi izin waktu kami jadi narasumber FGD 3T. Apa itu 3T? terluar terjauh itu. Oke. Ya. Ya, Jadi mudah-mudahan bisa. betul. Jadi lewat sebagai narasumber FGD Lemhanas, kami ketemu waktu itu Sekjen Kemendikbud, Dirjen LSDM, Direktur Pedesaan, bla bla, Haji FGD ya. FGD, Focus Group Discussion. Ya, Jadi melalui banyak seminar-seminar ya. betul. Oke, lanjut. Jadi waktu itu kami sampaikan bahwa IMCI, kebetulan saya dipercaya sebagai staf khusus di Sesjen Wantanas Ya. dan staf khusus Kabais, untuk bagaimana saya dikasih satu amanah bagaimana menciptakan konsep terbaru dan mencerdaskan anak bangsa
kalau bisa melalui digital media. betul, kalau bisa gratis. Ya. Jadi lewat program-program ini Pak Sesjen Wantanas juga menginstruksikan bagaimana ini barang bisa sampai ke 5.000 desa tertinggal, 3T itu. Itu mudah-mudahan lewat pojok tentara mari kita boost itu semua. Masyarakat kan ini. Betul, Membumikan ini. betul. Gini Bang, bagaimana konsep ini Abang bisa jelaskan untuk bisa mencapai sampai ke pelosok-pelosok dan bisa setara seluruh Antrio Nusantara ini? Oh ya, izin. Konsepnya seperti apa? Kami sebagai swasta, Ya. kan tidak ada mau swasta bikin selalu gratis. Iya, betul. Betul ya. Jadi kami mau mencoba untuk jadi pionernya. Oke. Dibilang gila nggak apa-apa, asalkan negeri ini kita bingkai NKRI dalam kerangka NKRI semua tercapai. Iya, iya. Betul kan? Itu yang bahayanya ketika anak-anak bangsa Indonesia itu kuper, tidak tahu punya wawasan, tidak punya pendidikan. Itu yang paling mudah untuk dimasukin doktrin-doktrin Disintegrasi. radikalisme, ISIS, kemudian khilafah, bla bla. Ya. Tapi kalau kita membendung anak bangsa Indonesia dengan pendidikan yang cukup, saya pikir kita akan bisa membuat ini bangsa maju. Oke. Jadi gini Bang, kalau melihat tadi sepintas konten itu luar biasa ya. Itu baru angin tadi ya. Ya, Nanti ada matahari, ya, bagaimana laut, Ya. bagaimana terjadinya sungai, danau, dan anak-anak sekolah itu cukup dia seperti nonton film, tapi knowledge itu masuk ya, pengetahuan itu masuk, tapi dia asik mendengarkan. Ketimbang dia mendengarkan guru yang ngoceh, doktriner, ada yang temperamennya tinggi, marah, main kekerasan, Ya. tambah buyar dia. Jadi boleh dibilang ini adalah upaya percepatan dalam melakukan pembelajaran ala sinema, mungkin gitu ya, ala Ya. sinematik ya. Ya, ala sinema edutainment. Edukin, oke, edutainment. Ya, Bukankah ini nanti pada akhirnya bisa mentiadakan guru, Bang? oke. Bagaimana? Jadi sebelum saya menjawab ini, kenapa saya sampai tertarik diajak di pojok tentara? Ya. Karena saya percaya salah satu corong kita untuk majuin ini bangsa Ya. adalah lewat propaganda. Ya. Kami juga disuruh oleh kerjasama dengan Kasat. Sterat waktu itu adalah kami sudah sumbangkan 933 sekolah. Sekolah Kartika. 33 sekolah Kartika. Kami sudah injek itu barang ke dalam. Oke. Jadi mudah-mudahan sekolah-sekolah Kartika juga akan maju ke depan. Iya. Kemudian yang kedua lewat Kasal kami juga sudah sumbangkan 144 sekolah Hang Tua. Oke. Jadi kami juga install semua. Kemudian lewat Pak Panglima waktu itu dan sekarang disambung oleh Pak Muhammad Ali. Itu juga kami sudah sumbangkan hampir 250 sekian daerah pesisir. Oke. Jadi kami sudah komitmen untuk sampai 1000 pesisir. Bagaimana program ini bisa membantu guru-guru di daerah tersebut yang minim ini, minim itu untuk maju ke depan. Jadi intinya, Bang, perlu ada support atau campur tangan pemerintah daerah ya, Siap. untuk memajukan daerahnya Betul. melalui program ini. Betul. Dikombinasikan dengan guru-guru yang sudah ada. Siap. Artinya bukan mentiadakan guru, tapi guru itu justru hanya tinggal membimbing bagaimana program diskusinya, Betul. proses diskusinya, Setuju. untuk menjelaskan konten-konten tadi. Ya. Dan guru itu pun akan terbantu dengan konten itu kan? Betul. Betul ya? Betul. Oke, lanjut Bang. Nah, terakhir itu yang waktu kami lakukan pembelajaran di Papua, di salah satu kabupaten Maibrat, itu ada hasil daripada kesaksian guru. Ya. Boleh kita putarkan sebentar? Oke, enggak. Perkenalkan nama saya Mandala Carolina Mina Apon. Saya dari SMP Negeri 2 Ayaman. Ya. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih buat pemerintah daerah ya yang sudah melaksanakan program ini, mengadakan kegiatan ini bagi Yang kami baru semua ini, para guru yang Amor ini. ada di Kabupaten Maibrat. Beberapa yang Maibrat tadi ya. sudah disampaikan oleh Papua ya. rekan-rekan sekalian. Sampai ke sana ya? Uh,
Untuk itu kami sangat berterima kasih bahwa dengan adanya kegiatan ini kami lebih menambah pengetahuan baru lagi. Ini apa? Tanggapan mereka program revolusi metode sangat luar biasa membantu mereka. IT ini sangat membantu. selain dari Pertama ini selain sangat dari mempermudah apa? siswa. Selain dari daerah Ayamaru ini, yang Papua ini, daerah mana lagi ya? Kami sudah ada Bang di belakang. Belajar mereka Sudah ada di mana-mana. Jadi kami sudah melakukan kegiatan ini hampir 60 kabupaten kota. Ya, betul. Kerjasama pemerintah daerah dengan ILMC ini Ya, betul. dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Siap. Luar biasa, itu kan tujuan nasional itu. Betul. Cita-cita bangsa itu. Betul. Dan harus ditopang. Ya, setuju. Program ini Bang. Setuju. Setuju ya? Setuju. Saya izin menjelaskan sedikit yang masalah guru itu perannya di Oke. tempat kami ini. Guru itu kalau di tempat kami perannya adalah 3. Ya. Satu namanya FEM, Fakultas Ekonomi Manajemen, jadi fasilitator, energizer dan motivator. Ya. Jadi guru di kelas hanya panggil anak-anak naik ke atas, lalu tepuk tangan, kasih pujian. Salah juga kasih pujian. Di Indonesia itu guru kalau anak salah dia langsung kamu salah. Jas. Nah itu yang tidak Jas, benar. ya. Karena survei membuktikan kalau yang namanya IQ itu kontribusinya cuma 10-20%. Ya. Tapi EQ itu 80%. Jadi kalau EQ ini dimatikan, itu anak tidak punya masa depan. Jadi tempat kami, guru tidak boleh mengatakan anak salah. Ya. Tapi very good. Tapi kalau anak yang betul, dikasihlah hadiah. Iya. Poinnya nanti boleh tukar handphone. Kira-kira begitu. Kalau dia udah kumpul banyak, dia tukar handphone. Itu ternyata bisa mendorong anak-anak untuk berkompetisi menuju ke depan. Ya, ya, ya. Jadi guru lebih banyak adalah sebagai fasilitator. Nah, Bang, apapun yang dijelaskan tadi semua panjang lebar, kira-kira saya mau tanya ini ya, kalau ini berjalan, tercapaikah bonus demografi itu? Oke, saya tidak mengatakan bahwa apa yang kita kerjakan 100% garansi. Ya. Tapi at least kita sudah memperkecil Menyiapkan. kesenjangan daripada mutu guru. Ya, ya. Jadi bahan yang susah-susah kami sudah kasih. Ya. Dan ini kalau sebenarnya izin Bang, kalau barang ini ditaruh, dia putar 1000 kali, tetap bahasanya sama. Ya. Tapi kalau guru yang ngajar, hari ini ngomong, besok kena sakit angin, masuk angin, beda dia punya cara main. Betul Bang ya? Nah, itu kira-kira begitu. Kita sabar ya. Jadi luar biasa ini, revolusi metode pembelajaran. Jadi yang direvolusi itu metodenya. Dengan yang ada sekarang ini kan yang begitu sangat klasik gitu Bang ya. Tadi beliau sudah sampaikan, kita ngajar hari ini ngomong begini, besok ngomong sudah lain, padahal materinya itu juga. Tidak terjadi konstanta dalam pembelajaran. Nah inilah upaya untuk mensetarakan semua guru-guru, sehingga guru-guru itu hanya tinggal menjelaskan ulang saja. Ya, betul. Lebih banyak pendalaman, diskusi. Oke, di akhir dari topik ini apa kira-kira Pak Sofian mau sampaikan tentang revolusi metodologi ini? Apa harapannya? Harapan saya lewat pojok tentara, Ya, kita bisa berbuat sesuatu untuk bangsa. ya, Menyambut tahun 2045 bonus demografi itu tidak kerjaan mudah. iya, Itu semua stakeholders di Indonesia harus bekerja keras. Cuman karena saya lihat kalau semuanya di 5.000 desa per 3T ini, itu kalau tidak ditanganin benar, ini bisa jadi masalah. Ya. Jadi mari kita kerja keras buat bangsa Indonesia, NKRI harga mati. Oke. 5.000 yang tertinggal 3T tadi. Ya. Kalau dibiarkan mungkin bisa menjadi 6, 8. Setuju. Seterusnya. Betul. Dan bonus demografi itu sulit dicapai. Karena inti dari bonus itu mengutamakan kecerdasan anak bangsa dengan mental yang kuat sehingga dia tuntas dalam menyelesaikan pekerjaannya. Setuju? Setuju. Ada lagi yang mau disampaikan? Abang bilang revolusi mental. Memang kami sudah siapkan juga film-film mengenai revolusi mental. Oke. Game yang waktu episode terdahulu namanya game Patara. Sang Patara. Oke. Patriot Nusantara itu adalah game yang bagaimana kami ciptakan
anak-anak mau main game harus lewatin revolusi mentalnya Pak Jokowi. Tiap pagi dia bangun, dia harus melakukan kegiatan sholat, berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian dia harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membantu orang tua, susun tempat tidur, embla bersihin, ini semua. Itu kalau dia tiap hari kerjaan kan banyak, dia dapat tenaga poin untuk tukar dengan tenaga main game. Maka dia jadi sang patara. Betul. Dan tugas sang patara itu apa dalam game itu? Sang patara itu dalam game itu adalah memberikan contoh-contoh yang bagus buat anak Dan bangsa. pada akhirnya dia menghadapi tantangan-tantangan berupa Radikalisme. Itu game terakhir di mana 5 patriot Nusantara dari barat, Cut Nyadin, dari tengah di Ponorogo, dari timur itu ada Hasanuddin, bla. Itu kalau udah nyatu dia jadi burung Garuda Pancasila, dan dia akan tembak dengan faham radikalisme. Monster itu. ya. Yang menjadi musuh-musuh negara ya. Betul. Sahabat Pojok Tentara, Sang Patara itu adalah satu aplikasi yang juga diproduksi oleh LG, satu mainan yang menghasilkan sang patara. Dengan tadi yang beliau sampaikan, untuk menjadi sang patara itu anak-anak itu harus melewati dulu beberapa syarat. Contohnya kalau dia beragama Islam, dia sholat subuh dulu, kemudian dia berwudu, berdoa. Kalau dia agama Katolik, agama Nasrani, dia berdoa juga, dan seluruh agama lakukan itu dulu. Kemudian dia melakukan tugas-tugas kemanusiaan sebagaimana dia seorang anak, membersihkan ruangan, membersihkan tempat tidurnya. Baru dia nanti akan mendapat bonus dan dia akan menjadi sang patara dalam permainan itu, ya kan Bang? Betul. Dan ketika dia sudah menjadi sang patara, dia akan berhadapan dengan musuh-musuh negara yang tadi disampaikan, yaitu paham-paham radikalisme dalam aplikasi itu. Dan dia bisa sebagai Hasanuddin, dia bisa sebagai Diponegoro, Ya. begitu Bang ya? Betul. Betul. Jadi betul-betul masuk melalui paham dia, di pemikiran dia, terpatri untuk menjadi seorang pahlawan. Betul. Begitu ya? Izin menyampaikan juga baru-baru ini 3 bulan lalu kami sudah bekerja sama MPR untuk memberikan kompetisi kepada seluruh Indonesia punya anak-anak, kompetisi pemenang dari Patara. Oke. Jadi Patara ini juga sekarang udah mulai menggelegar, Sudah mulai apa ya? ya mulai disosialisasikan. Kemana-mana ya? Oke. Kenapa? Karena mereka para pimpinan di MPR melihat bahwa kita masukin unsur Pancasila dan 4 pilar mereka. Oke, Menurut edukasi mereka ya? ada 4 pilar. Jadi anak-anak mau belajar itu semua harus lewatin Pancasila, pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan mereka harus jawab. Oke. Dan yang terakhir dari turunan dari produk kami ada juga memberikan satu produk yang sangat-sangat bagus untuk menghadapi tahun 2045, yaitu pembelajaran EduFirst. EduFirst. Education and Metaverse. Gratis lagi. Jadi mudah-mudahan kayak program-program Metaverse, belajar Metaverse, blockchain, NFT, kemudian apalagi itu semua yang terkini, itu kami kasihkan secara gratis buat anak-anak bangsa Indonesia. Lewat Pojok Tentara mudah-mudahan ini bisa terwujud nyata. Mudah-mudahan. Begitu ya, sahabat ya. Pening kepala kita kalau mengikuti terus produk-produk LG, I Love My Country Indonesia. Tadi beliau sudah sampaikan banyak. Kita baru mensosialisasikan 2 saja. Yang pertama dulu adalah Sang Patara, yang kedua ini metode pembelajaran, revolusi metode pembelajaran. Tentu akan ada ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya seperti produk yang disampaikan beliau tadi. Begitu Bang ya? Siap. Dan mudah-mudahan melalui LG ini betul-betullah anak muda kita di masa mendatang memang tumbuh sebagai anak muda yang cerdas dan dapat diandalkan untuk memimpin negeri ini. Oke Bang? Harapan terakhir. Oke, harapan terakhir. Harapan terakhir, kalau lewat Pojok Tentara bisa disosialisasikan, dikenalkan kepada semua stakeholder, pemimpin-pemimpin daerah, bupati, wali kota, dan gubernur, ini akan menambah suatu kesuksesan yang luar biasa. Belum kita tutup lah, ini apa? Ini maksudnya, inilah kegiatannya ya. Ya, Perlu diperkenalkan juga kepada masyarakat. Ya. Ya. Berbagai macam
produk-produknya nanti bisa dilihat di brosur ini ya. Siap. Oke, Bang. Terima Siap. kasih atas kedatangannya. Semoga semua yang dijelaskan tadi mendapat pencerahan semua masyarakat Indonesia, terutama muda pemudi. Sebelum saya akhiri sebagai closing statement terakhir dari Pak Sofian, mari kita dengarkan sedikit. Silakan. Kami dari IMCI, I Love My Country Indonesia, sudah berbuat 23 tahun lalu, sampai dibilang orang gila saya ini, karena waktu zaman Pak George, Pak almarhum George Suta, dia bilang ini kamu ini orang Sableng, Ya. selalu kasih gratis. Ya. Jadi sampai ini hari kami punya IMCI sudah memberikan 100 tim belajar, Ya. yang nilainya luar biasa, dan kami tidak pernah cas. Termasuk Pak Dudung, kami juga siapkan terakhir, waktu beliau jadi gubernur Akmil juga 10 juta, waktu jadi Waaster, Ya. Pak Supartodi juga 10 juta, dan waktu sekarang jadi Kasat, terakhir kami tanda tangan dengan Aster Maijen Purnawirawan Karmin, itu kami sumbangkan 10 juta pin, belum angkatan laut, belum yang lain-lain. Ya. Nah, jadi harapan kami bahwa kami tidak pernah menyerah untuk membangun pendidikan yang bagus buat negeri ini, Ya. demi menjadikan Indonesia sebagai top 5 di dunia tahun 2045. Sekian, Pak. Luar biasa ya. Oke. Sahabat Wajah Tentara, demikian bincang-bincang kita di ruangan yang sempit ini. Ruangan yang sempit, tapi mudah-mudahan dapat memberikan keteladanan yang besar. Pojok Tentara, teladan Nusantara. Sekali Bang. Pojok Tentara, teladan Nusantara. Sekali lagi. Pojok Tentara, teladan Nusantara. Teladan Nusantara.